Shalom para sahabat Discover Simplicity yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami berbagi kisah mengenai peninggalan 12 benda yang digunakan semasa Yesus hidup di dunia. Banyak pihak yang meragukan kebenaran dan keaslian dari benda-benda yang diyakini pernah digunakan Yesus semasa hidup di dunia. Namun, terlepas dari kontroversi yang beredar, sejarah membuktikan bahwa Yesus Kristus memang pernah hidup dan mempunyai peninggalan-peninggalan berharga untuk dipelajari umat manusia. Berikut adalah deretan benda-benda yang dianggap sebagai warisan Yesus Kristus Sang Penebus itu. Pertama, kain kafan Turin, Shroud of Turin. Kain kafan dari Torino atau dikenal juga Sindone di Torino atau Sacra Sindone adalah sepotong kain yang memiliki gambaran seorang pria yang tampak telah disiksa secara fisik yang konsisten dengan siksaan penyalipan. Kain tersebut dipercaya oleh banyak orang sebagai kain kafan Yesus Kristus saat ia dimakamkan. Gambaran pada kain kafan tersebut jauh lebih jelas dalam hitam putih atau foto negatif dibandingkan dalam warna kecoklatan aslinya. Gambar negatif yang menyolok ini pertama kali dilihat pada malam hari tanggal 28 Mei 1898 di piringan fotografi milik fotografer amatir Secondo Pia yang diperbolehkan mengambil foto kain tersebut ketika sedang dipamerkan di Katedral Turin. Kain ini disimpan di kapel kerajaan di Katedral Santo Yohanes Pembaptis di kota Torino, Italia. Kedua, jubah kudus atau baju tunik Yesus, Holy Tunic of Christ, the seamless robe of Jesus. Jubah Yesus yang juga disebut jubah kudus, tunik kudus, jubah kehormatan, adalah jubah yang dikatakan dipakai oleh Yesus saat atau tak lama sebelum penyalipannya. Tradisi-tradisi mengklaim bahwa jubah tersebut masih ada sampai saat ini. Salah satu tradisi menyatakan bahwa jubah tersebut saat ini berada di Katedral Trier, Jerman. Ketiga, cawan kudus, the Holy Chalice, the Holy Grail. Cawan kudus adalah sebuah wadah yang dalam tradisi Kristen dipakai Yesus di perjamuan terakhir untuk menyajikan anggur. Dalam penghormatan relik Katolik Roma dari akhir abad pertengahan, dua artefak, yang satu disimpan di Genoa dan yang lainnya di Cathedral of Valencia, diidentifikasi sebagai cawan kudus. Keempat, tombak takdir, Holy Lance. Tombak takdir atau dalam bahasa Inggris disebut Spear of Destiny atau Holy Lance adalah sepucuk senjata berbentuk tombak yang dipercayai milik seorang prajurit Romawi bernama Longinus yang menggunakan tombak tersebut untuk menusuk lambung Yesus ketika tergantung di kayu salib. Beberapa tempat di dunia mengklaim menyimpan tombak tersebut, di antaranya di Hofburg Palace di Vienna, Austria. Kelima, paku salib, the nail of the cross, sebuah paku yang diduga digunakan dalam penyalipan Yesus Kristus, ditemukan di dalam biara Milev, Republik Ceko. Paku sepanjang 6 inci tersebut ditemukan di lemari besi, disimpan dalam kotak yang terbuat dari kayu yang diperkirakan berasal dari abad keempat hingga kelima. Kotak tersebut ditutup sebuah logam emas dan tulisan IR. Menurut Yuri Sindelar, arkeolog yang ambil bagian dalam penemuan tersebut, huruf-huruf itu kemungkinan besar merupakan singkatan dari bahasa Latin Yesus Rex, yaitu Yesus Raja. Penyelidikan secara ilmiah lebih lanjut akan dilakukan untuk menentukan usia paku dan menentukan apakah benar digunakan untuk menyalib Yesus Kristus. Keenam, tangga suci, Scala Sancta. Scala Sancta atau dalam bahasa Inggrisnya Holy Stairs adalah susunan 28 anak tangga marmer putih yang merupakan relik Katolik Roma yang terletak di sebuah bangunan di properti ekstrateritorial Tahta Suci di Roma, Italia, dekat dengan Basilika Agung Santo Yohanes di Laterano. Secara resmi, bangunan tersebut diberi nama tempat suci kepausan dari tangga suci, Pontificio Santuario della Scala Sancta, dan merupakan bagian dari istana Lateran Kepausan yang lama.
Tangga replika mengapit tangga asli yang hanya boleh dinaiki dengan berlutut. Menurut tradisi Katolik Roma, tangga suci adalah tangga menuju gedung pengadilan Pontius Pilatus di Yerusalem, di mana Yesus Kristus melangkah dalam perjalanan ke pengadilan selama sengsaranya. Selama berabad-abad, Scala Sancta telah menarik peziarah Kristen yang ingin menghormati sengsara Yesus Kristus. Sejak awal 1700-an, tangga suci telah dilapisi kayu untuk perlindungan, tetapi dibuka sebentar pada tahun 2019 setelah pekerjaan restorasi. Legenda abad pertengahan mengklaim bahwa Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus Agung, membawa tangga suci dari Yerusalem ke Roma sekitar tahun 326 Masehi. Pada abad pertengahan, mereka dikenal sebagai Scala Pilati atau tangga Pilatus. Benda ini pernah dibawa ke gereja Santa Helena, Roma, Italia, dan banyak peziarah mendatangi untuk berdoa. Ketujuh, mahkota duri, Crown of Thorns. Mahkota duri adalah ranting berduri yang dianyam membentuk lingkaran berdiameter kurang lebih 21 cm, diyakini terpasang di kepala Yesus sebelum ia disalibkan. Mahkota duri dibuat dengan semacam tumbuhan berduri yang durinya sangat tajam, beracun, dan menyebabkan pegal ketika tertusuk duri dan tumbuhan. Itulah yang dianyam dan dipakaikan ke kepala Yesus. Belum lagi durinya yang sangat tajam seperti jarum, sehingga menimbulkan luka yang sangat sakit. Berdasarkan relikwi yang disimpan di Paris, diyakini bahwa mahkota duri itu dibuat dari ranting berduri Sisyphus Finacristi yang diikat dengan rerumputan Junctus balticus yang banyak tumbuh di daerah Yerusalem. Saat ini mahkota duri tersimpan di Katedral Notre Dame, Paris. Kedelapan, salib sejati, True Cross. Salib sejati adalah sisa-sisa salib yang diyakini sebagai salib Yesus Kristus. Menurut sejarawan seperti Gelasius dari Kaisarea dan Eusebius dari Kaisarea, Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus I, berkelana ke Tanah Suci. Ia menemukan 3 salib yang diyakini merupakan salib Yesus dan 2 pencuri yang disalib bersamanya, Dismas dan Gestas, dan melalui mujizat di antara ketiga salib tersebut, salib sejati ditunjukkan. Beberapa tempat di dunia mengklaim salib sejati. Salah satu yang terkenal tersimpan di Church of Holy Sepulchre, Yerusalem. Kesembilan, kerudung Veronica, Veil of Veronica. Kerudung Veronica atau sudarium, bahasa Latin untuk kain keringat, dikenal dalam bahasa Italia sebagai volto santo atau wajah kudus. Adalah sebuah relik Kristen dari sebuah potongan kain yang menurut tradisi menampilkan wajah Yesus yang tak dibuat dari tangan manusia. Kerudung Veronica terkenal saat menyikap peluh Yesus Kristus saat dia membawa kayu salib. Beberapa gambar mengklaim sebagai kerudung itu, namun sebuah gambar berada di gereja Santo Peter Basilica, ibu kota Roma, Italia, diyakini sebagai yang asli. Kesepuluh, Sudarium Oviedo. Sudarium dari Oviedo adalah sepotong kain yang bernoda darah berukuran 84 x 53 cm, disimpan di Kamara Santa dari Cathedral of San Salvador, Oviedo, Spanyol. Sudarium dalam bahasa Latin berarti kain keringat, dianggap sebagai kain yang membungkus kepala Yesus Kristus setelah kematiannya. Sudarium ditampilkan ke publik 3 kali setahun, yaitu Jumat Agung, Pesta Kemenangan Salib 14 September, dan oktavnya pada 21 September. Ke-11, darah suci, Blood of Jesus. Darah suci yang dihormati diduga dikumpulkan oleh Yusuf dari Arimatea dan dibawa dari tanah suci oleh Thierry dari Alsace, Comte Flandria. Saat ini disimpan di The Basilica of the Holy Blood di Bruges. Ke-12, gambar Edessa, The Image of Edessa. Gambar Edessa adalah relik suci yang terdiri dari persegi panjang kain di mana gambar ajaib wajah Yesus telah tergambar. Dalam gereja Ortodoks Timur, termasuk Ortodoksi berbahasa Inggris, gambar ini umumnya dikenal sebagai Mendelian. Ketika itu, Raja Abgar dari Edessa menulis kepada Yesus, memintanya untuk datang menyembuhkannya dari suatu penyakit. Abgar menerima surat balasan dari Yesus yang menolak undangan itu tetapi menjanjikan kunjungan di masa depan oleh salah satu muridnya.
Salah satu dari 70 murid, Tadeus dari Edesa, dikatakan telah datang membawa kata-kata Yesus dan Raja secara ajaib disembuhkan. Tradisi ini pertama kali dicatat pada awal abad keempat oleh Eusebius dari Kaisarea yang mengatakan bahwa ia telah menyalin dan menerjemahkan surat aslinya dalam dokumen Syria dari Raja Edesa, tetapi tidak menyebutkan gambar. Dokumen mengenai gambar diperoleh dari The Legendarium of Abgar. Pertama kali muncul dalam karya Syria, Doktrin Adai. Menurutnya, utusan di sini disebut Ananias, juga seorang pelukis, dan dia melukis potret itu yang dibawa kembali ke Edesa dan dilestarikan di istana kerajaan. Gambar itu dipindahkan ke Konstantinopel pada abad ke-10. Kain itu menghilang ketika Konstantinopel diturunkan pada tahun 1204 dan diyakini oleh beberapa orang telah muncul kembali sebagai peninggalan Raja Louis ke-9 dari Paris, Prancis. Peninggalan ini menghilang dalam Revolusi Prancis.